Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana supaya kita dikagumi Allah walau tidak dikagumi oleh manusia? Jawabannya, buka hatimu untuk Tuhan, nanti Tuhan akan kagum dengan dirimu. Jangan buka hati kepada banyak manusia, karena ketika kita membuka hati kepada banyak manusia, mungkin ada orang-orang yang kagum dengan penampilan kita dan ia akan jatuh hati. Dan hati yang gampang jatuh cinta pada banyak orang itu adalah hati yang tidak tertuju kepada Allah. Kenapa kemudian ada orang yang sudah bersuami istri tapi bisa jatuh cinta lagi pada suami atau istri orang lain? Dan ketika Yesus berbicara tentang seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, itu dalam konteks iman, bahwa seseorang tidak bisa beriman kepada Tuhan lalu juga menyembah dewa atau mengabdi kepada iblis, karena itu dua hal yang bertentangan. Tapi kalau dalam soal perasaan cinta, orang bisa mengabdi kepada dua tuan, maka satu pribadi bisa mencintai lebih dari 2-3 orang, dan pasti ia tidak membenci salah satu. Pokoknya kalau bahasa orang trennya itu dia raus semua. Nah, itulah bedanya. Dan orang yang jatuh hati pada pribadi yang lebih dari satu, tidak hanya pasangannya sendiri, itu adalah cerminan dari hati orang yang tidak tertuju kepada Allah. Ia mengikat hatinya pada banyak hati, sehingga tidak mungkin dia membenci yang satu lalu mencintai yang lain. Orang selingkuh kan tidak mungkin dia membenci yang satu dan mencintai yang lain. Semuanya harus dijalani. Tapi itu adalah ekspresi hati orang yang tidak tertuju kepada Allah. Mungkin saja kita tampak suci dan kudus,
rajin berdoa, rajin misa, atau rajin apa lagi. Tapi itu tidak bisa menunjukkan bahwa hati kita seperti apa yang kita ekspresikan. Tetapi kita tidak bisa membohongi isi hati dengan ekspresi kita di hadapan Tuhan, karena ternyata Tuhan itu melihat kita sampai ke hati. Itulah kenapa dalam Injil hari ini Yesus bilang, kalian boleh membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Karena Yesus mau berbicara tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang banyak menciptakan topeng dalam hidup, seolah-olah hati mereka suci, padahal tidak. Orang yang berpenampilan tidak lembut, tidak cool, mungkin juga jarang berdoa, juga lalu tidak berarti bahwa hatinya tidak tertuju kepada Allah. Inilah yang kita dapat pelajari dari Santo Martinus dari Tours, seorang uskup yang kita peringati hari ini. Dia seorang militer. Bayangan kita, seorang militer pasti susahlah hatinya tertuju dan terarah kepada Allah. Kita melihat para tentara itu, pasti kita tidak bisa membayangkan kalau mereka hati tertuju kepada Allah, kecuali kalau sudah pensiun kayak Pak Made mereka itu. Tapi selagi dia aktif, pasti dia punya hati tertuju kepada tugas dan tanggung jawab. Mengapa kemudian para tentara harus standby setiap saat? Ketika disuruh sama atasan, siap laksanakan, karena hati mereka tertuju kepada perintah. Maka kalau mereka jarang ke gereja dan berdoa, itu memang seperti itu. Dan dalam dunia militer, istri mereka itu senjata. Maka kalau hati mereka kurang tertuju pada istri tetapi lebih kepada senjata, karena memang begitu. Maka kita bisa membayangkan seorang Martinus yang adalah seorang militer, pasti juga gaya hidupnya seperti itu. Hatinya bisa saja kita anggap kurang terarah kepada Allah karena ia seorang militer. Tapi ternyata tidak. Tuhan punya pandangan menembusi pribadinya dan masuk ke hatinya. Tuhan tahu ada sedikit ruang hati untuk Tuhan. Hal yang kemudian Tuhan coba hati Martinus itu ketika ia pulang dari tugas. Yesus datang dalam bentuk seorang pengemis. Dia tunggu di depan pintu gerbang istana. Di situ Yesus tampak dalam diri seorang pengemis yang kedinginan dan meminta bantuan. Hati Martinus dibuktikan dengan ketika melihat pengemis itu, ia turun dari kudanya dan ia membagi mantolnya untuk memberikan kepada si pengemis yang sedang dingin itu, setengah untuk dia, setengah untuk Martinus, dan dia masuk ke istana. Ternyata itu adalah Yesus yang mencobai Martinus. Maka beberapa hari kemudian Yesus datang dan ia berjumpa dengan para muridnya dan mengatakan kepada mereka, ini dia Martinus yang telah memberikan mantolnya kepada saya ketika saya sedang kedinginan di pintu istana. Sejak saat itu Martinus meninggalkan tugasnya sebagai seorang tentara. Dia mengabdi menjadi tentara Kristus, menjadi seorang imam, lalu kemudian menjadi uskup. Tuhan melihat hati, bukan casing. Maka Bapak Ibu, paling penting untuk kita adalah kita bisa membohongi publik, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita diminta untuk mungkin bisa ikut ini, ikut itu atas nama gereja. Kita bisa membohongi Romo dan publik dengan mengatakan saya sibuk ini, saya sibuk itu. Masalah Tuhan tahu hati kita. Kalau hati kita terarah kepada Allah, maka kita pasti akan menanggalkan segala kesibukan karena Tuhan sedang memberikan kepercayaan kepada kita. Tapi karena iman kita dangkal dan hati kita terpaut pada kesibukan, pekerjaan, dan rutinitas, makanya kita suka mencari banyak alasan untuk menutup bahwa kita tidak bisa ikut, tapi masalahnya Tuhan tahu isi hati kita. Maka Bapak Ibu, prinsip paling baik dalam hidup adalah buka hati kepada Tuhan, dan ketika suara Tuhan datang menghampiri dan meminta kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan atas nama Tuhan, terima saja. Karena ketika Tuhan meminta kita,
Tuhan sudah menyiapkan banyak rahmat untuk dianugerahkan kepada kita. Kemarin dan hari ini kita ikut kegiatan Kementerian Agama di Hotel Renaissance di Nusa Dua. Ini kan program dari pusat, dan biasanya kalau program dari pusat itu APBN itu besar anggarannya. Dan memang kita tidur di hotel berbintang 5. Banyak yang kemudian mengakui, aduh Romo, tidak rugi kita tinggalkan pekerjaan dan datang, karena fasilitasnya sangat-sangat mewah. Dan kita tidak bisa membayar, mungkin semalam itu sekitar 3 juta. Kita tidak bisa membayar sebanyak itu satu malam. Tapi bahwa dengan itu kita bisa diantar ke tempat seperti itu kan sesuatu yang istimewa. Belum lagi nanti ada uang duduk, ada uang transport. Pernah kan saya menawarkan kepada beberapa orang, tapi mereka sibuk. Apa artinya pendapatan Anda 100 ribu satu hari dengan Anda tidur di hotel 3 juta satu malam? Apa artinya? Tapi kalau orang yang tidak membuka hati, pasti dia memperhitungkan pendapatan duniawi, tapi dia lupa bahwa rahmat itu jauh lebih besar daripada pendapatan. Rahmat itu tidak bisa diukur dengan uang. Saya sendiri bersyukur karena walaupun kemarin saya bolak-balik, tapi saya bahagia ketika di sana. Seperti itu keadaannya. Saya tidak punya gaji yang cukup untuk masuk di hotel berbintang seperti itu dengan makanan yang sangat bagus, hanya karena kegiatan pemerintah seperti itu. Uang duduknya lumayan juga itu, kalau tidak salah itu 950 ribu itu untuk beberapa hari. Pasti yang tidak ikut itu menyesal. Tapi Bapak Ibu lagi-lagi hanya mau mengatakan kepada kita bahwa jangan menutup hati kepada Tuhan. Yang perlu tutup hati kepada mereka semua yang mungkin membuai dan merayu kita untuk kita gampang jatuh hati. Tapi jangan pernah menutup hati kepada Tuhan. Pertanyaannya, lewat siapa Tuhan berbicara kepada kita? Ya, lewat suara-suara seperti yang Romo bilang, yang gereja minta. Itulah cara Tuhan menyapa kita. Dan bahkan dalam pengalaman Santo Martinus, justru Tuhan berbicara kepada kita melalui orang yang tidak pernah kita bayangkan kita jumpai dalam hidup. Seorang pengemis yang menunggu di pintu istana. Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi bukan tidak mungkin Tuhan selalu datang menyapa kita. Tinggal kita membuka hati kepada Tuhan untuk melihat siapapun yang kita jumpai dalam hidup, dia adalah bentuk konkret dari kehadiran Tuhan yang tidak kita lihat. Maka menjumpai sesama, jangan pernah melihat bentuknya, tapi cobalah melihat Tuhan yang hadir di balik sesama. Saya pribadi kalau melihat orang tua, anak kecil yang lugu dan polos, selalu saya melihat kehadiran Tuhan di balik mereka. Itulah kemudian yang membuat kita ketika memeluk dan menggendong mereka, mereka rasa nyaman. Karena kita sedang memeluk Tuhan dan menggendong Tuhan. Dan kalau Santo Paulus berbicara tentang cium kudus, ini maksudnya. Kita mengekspresikan apapun ekspresi tubuh karena kita memeluk siapapun dengan keyakinan bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah. Santo Paulus menulis surat kepada banyak orang dan dia selalu mengatakan, saya mencium kamu dengan cium kudus. Artinya memeluk orang dengan hati yang ada Allah, dengan hati yang terarah kepada Allah, dengan hati yang melihat siapapun sebagai bentuk kehadiran Allah. Semoga Tuhan memberkati.